langkah kita ke masjid ini bisa menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kemarin sudah masuk ayat pertama pada pembahasan penciptaan awal manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemarin jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kemarin sudah dijelaskan bahwasannya makna khalifah itu bukan pemimpin asalnya, tapi khalifah itu maknanya adalah pengganti atau orang yang mengganti. Hal ini tercatat dalam surah Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wa taba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Dengan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan khalafa itu artinya generasi pengganti yang akan menggantikan. Nah, kemarin sudah dijelaskan mengapa khalifah itu bergeser maknanya dari pengganti menjadi pemimpin. Nah, yang jadi pertanyaan besar kemarin sudah dijelaskan. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya menjadi khalifah itu, menjadi pengganti itu, pengganti siapa? Kemarin dijelaskan ada 3 pendapat. Yang pertama pendapat Ibnu Abbas, pendapat Hasan Al-Basri, dan pendapat Ibnu Mas'ud. Semuanya sudah dijelaskan sebagai pengganti siapa. Oleh karena itu, malaikat mengungkapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Ingat ungkapan malaikat ini bukan ungkapan kecemburuan, bukan ungkapan protes, bukan ungkapan hasud. Mengapa? Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Jadi malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Apa itu ungkapan dia? Nah, kemarin sudah dijelaskan. Ini adalah ungkapan ta'ajub dari malaikat sebagai fakta sebelumnya yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya sebelumnya Allah sudah menciptakan makhluk sebelum manusia di bumi itu yang merusak dan yang merupakan darah. Jadi malaikat ini bukan berbicara tanpa fakta, dikarenakan malaikat ilmunya menurut fakta yang sudah ada. Jadi sekali lagi, ungkapan malaikat ini bukan ungkapan hasud, dikarenakan sudah ada yang menyatakan tuh malaikat hasud ke manusia, itu mempertanyakan protes kalau bukan. Malaikat itu tidak punya hawa nafsu seperti manusia. Jadi ungkapan malaikat ini yang pertama tadi ungkapannya ta'ajub, heran menurut fakta yang sudah terjadi, mengapa Allah menjadikan kembali khalifah dari asal yang hampir sama dengan sebelumnya, yang mungkin yang ini lebih hina, yaitu dari tanah kemarin Nah, yang kedua, malaikat ingin mempertanyakan kepada Allah itu hikmahnya. Apa hikmah yang Allah simpan dari penciptaan manusia sebagai khalifah ini, sebagai pengganti yang sebelumnya sudah ada itu. Nah, ini makanya sekali lagi diterangkan oleh para ulama sedikitnya ada 3 jawaban dari Allah yang menyatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Kemarin sudah dijelaskan semuanya, itu hanya sekilas saja, ya. Nah, agar nyambung dengan pembahasan selanjutnya, yaitu di ayat 31, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini ya hikmahnya diantaranya menyampaikan mengenai penciptaan Adam itu, ya, mengapa Allah menyimpan ya rahasianya itu hanya milik Allah. Nah, apa hikmahnya dan apa maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuannya menciptakan manusia sebagai khalifah? Ini dijawab ya dalam ayat selanjutnya, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Wa 'allama Adam, dan Allah mengajarkan secara langsung kepada Nabi Adam al asma', semua nama-nama itu, kullaha, semuanya. Summa, kemudian arabahum 'alal malaikati, Allah menunjukkannya kepada ya malaikat nama-nama itu, ya. Faqala, lalu Allah menyatakan ya ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sok malaikat lamun anjeun, ya, kalau engkau ya menyatakan bahwasannya engkau yang lebih berhak dikarenakan musabbihu bihamdika wa nuqaddisullah, ya, kata Allah, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Coba jelaskan ya oleh engkau semua nama-nama itu yang tadi telah aku ajarkan kepada Adam, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Tapi sekali lagi, perintah ini bukan perintah untuk dilaksanakan. Ini adalah perintah sindiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat, dan malaikat pasti mampu mengerjakannya. Itu sudah pasti malaikat tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Nah, ini merupakan jawaban dari Allah ya tadi, ya, ini a'lamu mala ta'lamu, ya, aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, malaikat. Nah, ini ya jawabannya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dengan jelas wa 'allama Adam, Allah yang mengajarkan secara langsung kepada Nabi Adam. Nah, ini ya merupakan keistimewaan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kepada manusia. Hal ini sama ya seperti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, alamal insana malam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Nah, ini alama ini ya sekali lagi merupakan bentuk pendalaman dari ilmu, ya. Jadi ilmu alama ini kata dasarnya dari ilmu, dan alama ini pendalaman. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasannya ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam itu tidak seperti ilmu yang diberikan kepada para malaikat. Kemarin sudah disebutkan kan ya unsur-unsur yang ada di malaikat, unsur-unsur yang ada di hewan, unsur-unsur yang ada di jin dan di manusia, ya. Kita sudah tahu unsur-unsurnya. Nah, malaikat sekali lagi memiliki ilmu tapi tidak memiliki hawa nafsu, ya. Nah, ini sekali lagi malaikat itu dan hewan gabungannya nanti ke jin dan ke manusia, ya. Nah, manusia gabungan dari ya malaikat dan hewan di penciptaan awal, ya. Itu yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali diantaranya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan dengan lafaz alama. Alama ini Allah memberikan ilmu yang sangat mendalam kepada Adam, ya. Nah, ini merupakan inti kata para ulama, ilmu yang diberikan kepada manusia itu sekali lagi tidak sama dengan ilmu yang diberikan kepada para malaikat. Mengapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memang memberikan ilmu kepada malaikat, ya, memberikan ilmu atau insting kepada hewan, dan itu sekali lagi tidak sama dengan ilmu yang diberikan kepada Adam atau kepada manusia. Mengapa? Dikarenakan
ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya di dalam lafaz selanjutnya al-asma'a kullah. Semua nama-nama ilmu itu semuanya dimulai dari nama. Istilah kitanya konsep. Ya, pasti kita ketika mempelajari suatu ilmu akan mempelajari konsep-konsep tertentu. Ini apa, ini apa, ini apa. Pendalaman dari nama itu nanti konsep ke sana. Dan nanti dari konsep itu ketika digabungkan berbagai konsep, berbagai teori akan memunculkan hipotesis ya selanjutnya. Nah, hipotesis itu merupakan rangkaian dari ya pertemuan berbagai konsep, lalu kemudian diteliti ya, lalu kemudian dianalisa sehingga menghasilkan hipotesa. Ya. Nah, ini ya ilmu yang bisa ya dikembangkan oleh manusia dan khusus oleh manusia. Sedangkan malaikat ilmunya sekali lagi terbatas pada apa yang dimiliki, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu ilmunya istilah itu pasif. Ya, tidak bisa dikembangkan dan tidak bisa berkembang. Hanya apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit itu hukum gitu. Sedangkan ilmu manusia itu bersifat aktif. Ya, jadi ketika Allah memberikan konsep kepada manusia, memberikan nama semuanya, makanya memakai al-asma kullah, ada taukid bisa. Ini menunjukkan bahwasanya sekali lagi ya Allah memberikan ilmu itu semuanya, konsepnya, dan Allah Subhanahu wa taala memperdalam konsep itu. Nah, ini juga ya yang menjadi rahasia menurut para ulama bahwasanya manusia itu ya dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dikarenakan tadi unsur dari manusia sekali lagi tidak hanya akal, tidak hanya ilmu, tapi unsur manusia juga ada hawa nafsu. Ya, tadi gabungan antara malaikat dengan hewan. Ya, akhirnya membentuk manusia yang ada ilmunya dan ada hawa nafsunya. Kabayang kurang lamun ayeuna malaikat nu dijadikeun khalifah di muka bumi, sok gitu. Bakal aya sawah moal. Bakal aya tatangkalan anu dikembangkeun moal. Bakal aya cupali basana persenjataan gitu ya, terus pembangunan yang megah, terus teknologi nu hebat moal. Moal aya dan hawa nafsu malaikat. Malaikat itu tidak makan dan tidak minum, tidak perlu. Moal aya sawah, moal aya ladang, moal aya pengembangan teknologi makanan, moal aya. Gitu-gitu wes malaikat datang begitu, nurut ke Allah, samina wa ta'na, udah gitu. Nah, ini ya kata para ulama merupakan rahasia dari Allah, dari allama adamal asma'a kullaha. Jadi lafaz ini teh jero cek para ulama teh lantaran ini mengungkap rahasia yang hikmah dari Allah menempatkan manusia di muka bumi ini. Dan selanjutnya yang kedua kata para ulama, ini merupakan konsep dasar dari khalifah yang hari ini kita sebut dengan istilah pemimpin. Ya, pemimpin itu konsep dasarnya harus memiliki ilmu. Dan yang harus menjadi panduan atau acuan seorang pemimpin itu adalah ilmu. Ya, bukan jabatan, bukan ningali ya bebet bibit bobotna gitunya lain, tapi sekali lagi nomor satunya adalah ilmu. Dikarenakan Nabi Adam ketika oleh Allah dijadikan khalifah, titik tekannya adalah ilmu. Allama adamal asma'a kullah. Nah, kita ya ketika memilih pemimpin di antara kita, pengganti kepemimpinan di antara kita, konsepnya tetap harus kembali kepada ayat ini kata para ulama. Ningalina ilmu na. Ya, lain ningali umur, lain ningali naon gitunya, lain ningali harta jabatan, tapi sekali lagi konsepnya latar belakangnya satu adalah ilmu. Nah, ini kata para ulama tegas Allah Subhanahu wa taala, mengapa Nabi Adam dijadikan khalifah di dunia? Dikarenakan ia memiliki semua ilmu ya yang ada di dunia ini lalu mengembangkannya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Ya, pengembangan ilmu ini yang tidak dimiliki oleh malaikat.
Jadi ya memang sekali lagi malaikat yang diberi oleh ilmu, hewan diberi oleh Allah ilmu. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Ya Allah ya mengilhamkan kepada lebah, istilahnya juga auha, bukan alama, beda ya. Tapi kalau kepada manusia alama, tapi kalau kepada hewan auha. Allah mewahyukan, Allah mengilhamkan. Jadi itu mah secara sekaligus tidak bisa dikembangkan, kata para ulama ilmu. Ilan nahli, kepada lebah ya, anittakhidhi minal jibali buyutan, agar engkau membuat ya rumah-rumah di pegunungan atau sarang-sarang di pegunungan. Wa minasyajar ya, yaitu pepohonan juga. Wa mimma ya'rishun, dan bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia. Nah ini ya, jadi sekali lagi karakteristik ilmu yang dimiliki oleh manusia dan malaikat itu sangat berbeda. Buktinya memang kemarin sudah disebutkan ya, bahwasanya ya dosa pertama yang dilakukan oleh manusia di muka bumi kemarin sudah dilakukan oleh Qabil dan Habil ya, Qabil terutama ya ketika membunuh Habil gitu. Dan ini seperti prediksi yang diungkapkan oleh para malaikat sebelumnya gitu ya. Malaikat sudah menyatakan ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Prediksinya jelas berdasarkan sekali lagi fakta sebelumnya. Maka terjadilah benar pembunuhan ya pertama yang dilakukan Qabil oleh Habil. Tapi kemudian, nah ini yang menarik kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ya kembali yang hikmahnya mengapa manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini. Faba'atsallahu ghuraba yab'atsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian ya mengirimkan ya seekor gagak ya, lalu gagak itu bertengkar hiji paehnya tuluy ternyata gagak lumayan teh ngagali taneuh gitu nya, tuluy nguburkeun si gagak anu dipaehan gitu. Nah kemudian ya ternyata nah ini ya manusia itu bisa mengambil pelajaran ya dari setiap kejadian yang ada. Jadi bisa mengambil analisis lalu mengambil kesimpulan. Nah itu manusia. Kalau malaikat sadar tariman ada sakit itu pasti. Tapi malaikat tidak, manusia tidak. Manusia itu ketika melihat ya suatu kejadian, makanya bisa menganalisis ini, nah boleh tidak atau ini bisa disimpulkannya lalu diujikan di konsepnya bisa tidak itu. Jadi menyatukan berbagai asma tadi konsep, akhirnya mencapai sebuah hipotesa ya penelitian. Nah ini maka ya ketika itu Qabil menyatakan ya wailata a'jaztu an aku namit tahadal ghurab fa huwa yasau'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Ini jelas ya. Akhirnya Qabil belajar dari gagak tadi, lalu ia akhirnya mengambil kesimpulan, oh gini berarti ketika ada yang meninggal itu harus seperti ini. Itulah yang dibawa. Ada yang menyatakan di bawah nanti bulana, tahuna, ya si Habil teh gitu. Ada yang mengatakan mingguan, ternyata di bawah dulu, gitu ya sambil menyesal dia. Tapi ketika dia melihat ya gagak itu, ya akhirnya dia belajar ya dari gagak itu bagaimana cara menguburkan ya yang sudah mati. Akhirnya ya ketika itu dia belajar dari sana. Nah ini ya perbedaan ilmu yang sangat menentukan ya antara manusia dan malaikat. Maka Allah ya kemudian menjelaskan summa al-qahum alal malaikat. Setelah menjelaskan kepada Nabi Adam ilmu beserta ya pendalamannya ya, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sok atuh Allah gitu ya, silakan oleh kamu jelaskan semua konsep ya nama yang ada di alam semesta ini jika kamu orang yang benar. Ternyata ya jelas ya bahwa mungkin malaikat bisa ketika Allah tidak mengajarkannya kepada malaikat secara detail, tapi Adam tidak. Jadi detailnya nanti dia yang akan menggabungkan konsep-konsep itu lalu dia menyatukannya ya. Makanya Nabi Adam kata para ulama ya di dalam beberapa riwayat
itu mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi, ya, kejadiannya, semuanya, konsep-konsepnya, nama-namanya, sampai nama hewan yang kita tidak ketahui Nabi Adam apa, cuma gitu, ya. Dikarenakan Nabi Adam diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya, dari mulai mengajarkan sehadai ya guruna Allah izina gitu. Kalau kita maka diajarkan kuburu deh gitu ya. Nah, Nabi Adam belum ada ya orang lain ya selain ya, ketika itu yang maha mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini konsep pemahaman manusia secara global ini ya dicekoki ke kita tentang manusia prasejarah lah, manusia zaman batu lah, atau manusia purba lah. Kira-kira dari Islam, bukan Islam gimana hubungannya dengan Nabi Adam? Apakah sebelum Nabi Adam atau memang keturunan Nabi Adam bagaimana? Nah, konsep-konsep manusia prasejarah bikin kayana dinosaurus ya. Nah, karena itu ya sampai hari ini masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi intinya ya yang saya gali dari para ulama sambilah penambahan iman kudu ribu lah gitunya. Nah, gitu dan penambahan iman teuing. Intinya gini saja ya, Nabi Adam itu adalah manusia yang sempurna gitu ya, ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini. Geus ngartinya gitu kan ilmu segalana, malahan mungkin kata para ulama juga ya konsep awalnya lebih mengenal Nabi Adam daripada kita. Pengembangan konsepnya mungkin kita yang lebih mengenal daripada Nabi Adam. Nanti teknologi itu kan hari ini gitu ya. Kalau konsep awalnya Nabi Adam mungkin lebih mengenal lebih luas daripada kita. Dan Nabi Adam sudah berilmu. Ayeuna namanya Nabi Adam punten gitunya kehidupan siga monyet gitu kan. Nah, gitu kan manusia prasejarah itu diibaratkan dengan monyet ya gitu. Pithecanthropus erectus gitu kan di kekedanana lah gitunya. Nah, gitu. Nah, itu sekali lagi tidak masuk akal gitu. Jelas itu berlawanan dengan riwayat-riwayat yang sahih, jelas gitunya. Nah, oleh karena itu memang ada juga akhirnya para ulama misalkan memunculkan hipotesa-hipotesa yang lain hasil dari penelitian itu ya, penelitian berbagai riwayat. Eta mah nya nu karana itu mah kemungkinan memang gede, misalkan jadi dinosaurus gede gitunya, tuluy misalkan nya T-Rex gede gitunya, dan karana itu nya mungkin wae itu hidup di zaman Nabi Adam. Tapi kalau konsep manusia secara dasar itu salah semua ya, dikarenakan sekali lagi itu teori evolusi Darwin asalnya, dan itu sudah dibantah oleh ilmuwan muslim dari sejak dulu kala ya. Jadi teori evolusi Darwin itu kalah ya dari dulu, dan itu sudah dihapus ya di dalam buku diktat ya di SD dulu ya. Dulu saya belajar teori Darwin itu tentang Pithecanthropus erectus nukaran itu lah, Japanicus nukaran itu lah gitunya. Nah, itu sudah dihapus ya asalnya, tapi ya kumaha deui nya da kumaha ari naon nu ngelola kurikulum mah kumaha menterina masih menterina ganti kata aya deui asup gitunya gitu. Nah, karena itu mah ilmu ada kumaha deui nya kumaha politik gitu, mantapna tah ayeuna sugan we nya gitu. San Atip jadi wakil menterina gitu, terus menteri pendidikan kan ayeuna Muhammadiyah gitunya, Persis nya tah gitu kan. Jelas ya, insya Allah kajiannya bakal Islami lah cenah gitunya, bakal mau arasup deh teori-teori itu para rubuh ya. Teori Darwin itu teori evolusi yang menyampingkan, yang menghilangkan tentang penciptaan ya. Penciptaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dihilangkan ku si Darwin gitu. Jadi dia menyatakan bahwasanya semua makhluk itu berasal dari makhluk awal gitu, semuanya itu berkembang. Nah, itu sekali lagi merupakan teori konsep yang sudah dibantah oleh para ulama dahulu. Wah, jelaslah itu mah parah gitunya, salahna gitu. Dan itu sudah jelas. Di antaranya Harun Yahya yang dahulu ketika sadar ya, kan tadi kenapa ada nyenglet Harun Yahya ya gitu. Nah, itu Harun Yahya ketika bagus teori-teorinya itu sangat bagus ya, menerangkan, membantah ya tentang teori evolusi Darwin gitunya. Nah, tapi beres lah gitunya tah. Lamun misalkan berkaitan dengan dinosaurus, nya T-Rex, nya nukaran itu, ya, nah itu memang ada kemungkinan kata para ulama dikarenakan makhluk Rasulullah menyatakan dalam hadis, ya, bagi kalian manusia teh bagi pendek, gitu kan, ya. Nah,
Gitu. Kalau kita lihat ya tongkat Nabi Musa saja ya itu jangkung nate hampir 2 kali lipat kurang jelema ayeuna tongkatna segede kitu mah jelemana gitu. Nah, umurnya juga sama ya. Umur Nabi Nuh saja ya itu 1000 tahun lebih. Dakwahnya saja 950 tahun. Gitunya dakwahna hungkul teh can hirupna gitunya. Nah, jadi 1000 tahun lebih. Nabi Musa juga 1000 tahun. Nabi Adam juga sama. Jadi dilihat dari umur saja di separahnya menurut riwayat yang sahih ya. Terus dilihat dari dedegan oke, lebih gede lantaran bumi lagi leutik kosong maksudnya maaf itu bumi lagi kosong nih lantaran ya ketika itu belum banyak manusia akhirnya dedegan lagi bararada. Nah mungkin wae ya cek para ulama hasil hipotesanya eta teh gitunya dinosaurus teh direk sapina zaman ayeuna gitu. Jalan mana ke jarangku, baradang, gitu. Kemungkinan seperti itu. Sekali lagi ini hipotesa, kemungkinan. Belum ada kepastian. Ada bikin ke ayeuna oke, ya. Tirek dinosaurus nukali itu penemuan-penemuan yang maaf ya, ada penelitian terbaru ini fiktif, gitu. Hasil hayalan mereka, gitu. Jadi nggak hiji-hijikeun, ya. Tulang naon, siga dibutuh lah. Padahal itu kan asal nama tina naon, gitu. Fosil naon, tina naon. Terus dijijikan jadi weta dipaksakan gitu. Nah itu sekali lagi ya belum ada penemuan ilmiah yang menyatakan bahwasanya memang dinosaurus itu hidup dahulu dengan bentuk seperti itu gitu. Jadi nabi ayeuna karek ya itu sama juga hipotesa ilmiah ya. Jadi sekali lagi ya jelas bahwasanya Nabi Adam itu ya dalam bentuk yang sempurna, dalam wujud yang sempurna, dan konsep yang sempurna dengan ilmunya tadi, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan ya dengan jelas bahwasanya ini ya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menempatkan manusia. Mengapa Allah hikmahnya menempatkan manusia di muka bumi? Allama Adamal asma'a kullah. Bisa pinten ya? Mohon. Bupi malaikat eta sujud ke Adam menaikkan ka soleh-soleh teh gitu nya menawi malaikat geus dilupa sajadul li Adam ila iblis. Nah kumaha eta punten eta kepribadian malaikat dina hal ieu Ustaz? Malaikat mah jelas nya dina Al-Qur'an ge diuningakeun nya. Jadi naon anu diparentahkeun ku Allah pasti taat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nguningakeun ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya. Jelas Allah Subhanahu Wa Taala nguningakeun gitu ya menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya apa yang diperintahkan kepada malaikat itu pasti akan dilaksanakan oleh malaikat. Dan apa yang dilarang itu pasti akan ditinggalkan oleh malaikat. Ila iblis. Mohon. Jadi malaikat itu pasti seperti itu, ya. Jadi nurut ke Allah dikarenakan sekali lagi yang ada hanya akalnya dan akalnya pun terbatas. Tidak ada hawa nafsu. Jadi boro-boro malaikat dengan langgar, ada hawa nafsu lagi gitunya. Jadi malaikat mah semua ke Allah sami'na wa ta'ana. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, ya sekali lagi malaikat itu pasti taat. Nah ini mengapa malaikat kemarin mempertanyakan bukan pertanyaan protes kali ya. Nah gitu. Jadi malaikat itu bukan mempertanyakan protes dari iblis. Ya iblis itu ya kana minal jinni ya jelas dalam Quran surah Al-Kahfi iblis itu asalnya dari jin. Jin itu kemarin sudah disebutkan ya gabungan dari malaikat dan hewan ya. Wujudnya wujud malaikat, goib atau makhluk halus, ya hawa nafsunya hawa nafsu hewan, akalnya akal dari malaikat, tapi ditambah ya kepada jin ini, ya. Tapi memang jin tidak seperti manusia akalnya, akal yang sempurna itu hanya Allah berikan kepada manusia. Nah ini disebutkan dalam ayat tadi, Allama Adamal asma, Allah langsung mengajarkan secara mendalam. Jadi akal yang paling sempurna itu Allah berikan hanya kepada manusia, beda kepada jin. Jin itu lebih condong kepada hawa nafsu. Makanya ya, nah dan nih lamun jin yang mempertanyakan itu yaitu iblis ya.
Nah kalau misalkan malaikat tidak mempertanyakan, itu hanya mengungkapkan fakta sebelumnya. Dan tadi ya dikarenakan Allah sebelumnya menciptakan jin ya Banul Jan ya di bumi untuk menjadi penghuninya, ternyata berbuat kerusakan, ternyata saling membunuh. Maka ya Allah mengutus atau memerintahkan malaikat untuk mengusir mereka semua. Ya, ketika itu. Nah, Allah kemudian menciptakan penggantinya yaitu manusia. Maka pertanyaan dari malaikat itu bukan pertanyaan protes, tapi pertanyaan sekali lagi menyatakan fakta yang sudah terjadi sebelumnya. Allah kan sama lagi tak gitu. Jadi bukan mempertanyakan Allah. Nah ini sekali lagi ya, makanya ketika Allah sudah menerangkan dengan jelas kepada malaikat, nah ini di ayat selanjutnya dengan hebat ya pernyataan dari malaikat. Nah tadi kan udah Allah ungkapkan hikmahnya ya, ungkapkan hikmahnya mengapa Allah menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, apa hikmahnya ya, dengan jelas tadi disebutkan ya. Lalu malaikat oleh Allah diuji ya. Nah pertanyaan yang kamu tanyakan itu tadi sudah diterangkan oleh Allah. Sok ayeuna mah moal bisa kabuktian ambiuni bi asma'i haulai untuk sodikina moal bisa kalau kumaha gitu. Beda tingkatanana. Nah ini hikmahnya kata Allah. Maka ketika malaikat sudah ditunjukkan kebenarannya, jawaban hikmahnya, ini hebatnya malaikat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah ini. Jadi malaikat itu tadi ya kalau misalkan dalam tanda petik melakukan kesalahan, oke, melakukan kesalahan. Tapi ketika melakukan kesalahan, ini yang pertama kali dilakukan oleh malaikat adalah langsung dia menyadari kesalahannya. Lalu memuji Allah, lalu menyadari kekurangannya, itu malaikat. Gitu. Subhanaka maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah ini menunjukkan yang ilmu malaikat itu hanya yang diajarkan oleh Allah tanpa ada pengembangannya tadi ya. Kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah engkau ajarkan. Innaka antal alimul hakim. Nah ini menunjukkan hikmah Allah itu sangat besar, ilmu Allah itu sangat luas yang tidak dapat dicapai oleh malaikat. Makanya di akhir ayat ini dengan jelas malaikat menyatakan ya innaka antal alimul hakim, ya sangat luas hikmah yang telah engkau ya miliki ya dalam penciptaan engkau yang justru kami tidak dapat membayangkan, hanya yang engkau beritahu saja. Berarti masih banyak hikmah yang lain dalam penciptaan manusia itu. Ini hanya sebagian yang tadi di ayat 31 oleh Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada malaikat. Maka malaikat mengakui dirinya. Ini beda nanti ya dengan si iblis. Si iblis mah ketika dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Maneh kudu sujud, kamu harus sujud kepada Nabi Adam," mereka tidak mau. Lalu ketika diingatkan oleh Allah, mereka bukan merasa bersalah, justru nyalakan ke batur. Dia langsung nyalakan ke Allah. Yaitu fabima aghwaytani la'aqudana lahum siratal mustaqim. Kulantaran anjeun geus nyasarkeun ka Allah. Kelak nu sasar ke sana gitu kan. Anu sasar ke iblis. Nah apa nyalakeun ka Allah? Tak ieu kelakuan iblis gitu. Lantaran anjeun geus nyasarkeun ka Allah, wani kan ka Allah sudah gitu. Allah ngedinya geus nyasarkeun ka Allah gitu. Padahal mana akan disasar, dituduhkan ku Allah jalana, ya kudu taat, mana anu teu taat, tapi ketika dia ku Allah dilaknat, dia menyatakan yang geus kabuk lantaran anjeun geus nyasarkeun ka Allah. Nah, fa bima abwai tadi kalimatnya jelas. Gitu. Malaikat ketika diingatkan langsung subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sabutan. Wa innal malaikati dulu pas aja dari Adam ila iblis ya. Eta teh pisan teu pernah sujud pisan dari Ustaz. Teh kantos ngomong bakat sombongna tanpa dua ya. Dia itu sombong, aba wastak baro ya. Dia itu sombong ya. Jadi tidak mengakui kekeliruan dirinya. Tadi kalau malaikat makan gitunya mengakui kekeliruan dirinya, menyadari dirinya. Nah,
Ya jelema teh ngilu ka mana gitu. Ketika salah lalu dituduhkeun ku Allah kesalahannya, nah ada nuturkeun ka si iblis, nah ada nuturkeun ka malaikat. Nah itu ini pelajaran yang berharga bagi kita gitu ya. Nah pasti dikarenakan manusia itu sekali lagi tempatnya salah dan dosa pasti. Nah anu jadi permasalahan ke depannya, apakah akan mengikuti sifat malaikat dalam mengakui kesalahan dan dosa, apakah bakal nurut-nurutkan si iblis, tidak mengakui malah nyalahkeun batur, tuluy geus kitu teh mamawa batur gitunya, kudu ngilu jeung manehna gitu kan. Maka kan laku dan lahum sirotokal mustaqim geus lah sakalian ku aing bawa kabeh gitu kan jelema nuturkeun jalan kaula anak yang bingung. nah gitu. Jadi dia menyatakan Gus nyalahkeun Allah, tuluy mamawa jelema disasarkeun. Nah itu kelakuan iblis. Jadi kalau kita misalkan berbuat kesalahan diingatkeun ye, misal ku Pak RT ku Pak RW, Gus Bang, maneh mah RW sok tahu gitunya RT siang gitu atau ku jamaah maneh mah gitunya. Icing mah wae kabeh tuturkeun senang ngilu ka aing mah kabeh nah gitu. Eta berarti kelakuan iblis gitu. Jadi nggak pernah berkompromi gitu iblis mah. Dia selalu menyatakan dirinya itu lebih hebat, abal wastakbar. Nah ini Allah mencontohkan aku nanti harus lihat kieu malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah ini ya contoh yang bagus dari malaikat ketika melakukan tanda petik tadi kesalahan, ya diingatkan oleh Allah segera bertobat kepada Allah dan menyatakan bahwasanya dirinya lah yang bersalah, yang memiliki kekurangan, Allah lah yang maha segala-galanya. Nah itu. Jadi orang kudu balik di siga gitu melakukan kesalahannya buru-buru balik pikir lain tong siga iblis malik sombong nya malik nolak gitunya tuluy malik nyalahkeun batur mau batur nuturkeun manehna kagok aing mah gitu tah tong sampai seperti itu. Kalau misalkan ada orang ya yang bertengkar dengan sifat seperti itu bakal beres semua mau pernah gitu nggak akan pernah beres umur-umur gitu. Ayeuna mun aya nu pasea tuluy duanana ngarasa bener sombong tuluy nyalahkeun baturanana bakal beres semua. Moal pernah bikin ka maot ge buktina non iblis bikin ka kiamat ge moal pernah beres. Jeung Allahnya gitu. Jadi moal pernah beres, enggak akan pernah beres permasalahan ketika kita mengedepankan menyalahkan orang lain, sombong lalu tidak bisa muhasabah diri. Nah itu tilu kuncina gitu. Jadi sekali lagi lamun urang can pernah muhasabah diri ya tuluy sombong kalahkan nyalahkeun batur, nah itu sekali lagi tidak akan pernah beres. Tapi ketika kita seperti malaikat ya muhasabah diri, terus merendahkan diri, sombong ya mengakui kesalahan diri, lalu ya langsung berdamai ya dengan ya yang berselisih dengan kita, atau misalkan kita mengakui kesalahan diri dan langsung meminta maaf ya, maka semua permasalahan pasti akan beres. Cok permasalahan mau beres lamun urang kalaupun tidak gitu. Moal bakal beres kali. Asal aya eta aya muhasabah diri, tong sombong nya gitu. Menyadari kesalahan diri, terus urangna langsung minta maaf. Nah ini Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, ini jelas merupakan ya pengakuan ya dari malaikat ya sekali lagi. Jadi mereka akhirnya paham apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sifat ieu cek para ulama ya, ieu jelema pasti ya belum bisa nuturkeun malaikat sifat nasiga ieu pasti bakal loba ilmu. Tapi lamun misalkeun jelema teh nuturkeun sifat malaikat kapan nuturkeun sifat iblis, moal pernah hese menang ilmu. Ya, makanya jadi pertanyaan ya kata para ulama bagi kita, bagi muhasabah diri, nah urang teh hese pinter, nah urang teh hese ngarti, buah-buah salila ieu aya penyakit sombong dina diri urang. Gitu mengapa? Hese asup ilmu mah gitu kan jelema sombong. Nah ini ya kata para ulama, ilmu itu hanya bisa masuk ya kepada orang-orang yang menyiapkan dirinya, hatinya untuk menerima ilmu tanpa ada kesombongan. Nah ini
tuturkeun sifat para malaikat ieu. Jadi ketika kita menuntut ilmu itu, ya makanya harus dibersihkeun teh hate. Mantapna Imam Bukhari nyatetnya dina bab ilmu, dina bab iman, dina bab badul wahyi nya mimiti teh eta bab niat. Aneh kan? Lantaran dina nuntut ilmu mah berhijina hate heula nu dibersihkan. Nah itu ya kata para ulama, dan ini juga menjadi pelajaran bagi manusia ya. Ingat sedalam-dalamnya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sesempurnanya otak yang telah Allah berikan kepada manusia, itu hanya sebagian kecil pisan ya. Itu hanya sepersekiannya ya, yang sangat kecil dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, dan tidaklah aku memberikan ya ilmu kepada kalian itu kecuali hanya sedikit saja. Oleh karena itu jangan pernah sombong dengan ilmu yang dimiliki. Ya, jadi sekali lagi, nah ini merupakan pelajaran bagi kita ya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat 32 ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan pernah sombong ya, jangan pernah kita ya menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah itu sudah sempurna semuanya. Walaupun ilmu kita belum sampai, kita harus seperti para sahabat sami'na wa ata'na kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun hikmahnya belum ada, lantaran pasti dalam setiap perintah Allah itu ada hikmahnya. Walaupun ilmu kita belum sampai, tong nepikeun ka urang cek paribasana ya, gitu ketika ada perintah Allah langsung mengedepankannya ego, nafsu. Nanaon sih gituan, nah hati-hati ya, lah si ganurieur gituan, hati-hati ya. Jadi jangan sampai mengedepankannya ego ya atau nafsu, tapi kudu mengedepankannya sami'na wa ta'na, kudu jelas dalilna ya. Nah ini sekali lagi merupakan pelajaran yang jelas ya dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti ya menjadi pengikut-pengikut para nabi ya, jangan sampai seperti ahli kitab ya. Nah ini ahli kitab kita tahu sifatnya seperti iblis, akhirnya kan ditunda, oke maaf ya, jadi pengikut Dajjal ya. Oke begitu hawa nafsu, oke pencitraan para itu kabawa. Tapi lamun anu ngiruna ilmu tuluy, maka ini akan selamat dari fitnah Dajjal itu ke depan. Nah, ini sekali lagi pelajaran ya, salah satunya dari ilmu-ilmu penciptaan awal ya, kisah penciptaan awal nanti berhubungannya dengan akhir zaman. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi pada kesempatan selanjutnya ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung soalnya udah panjang ayat 3. Relasinya panjang Ustaz.